Mau bikin rencana apa? Paranormal kali atau perdukunan ini para perencana bisa menghayal tanpa data bisa bikin perencanaan. Loh, gimana kita mau membangun air tidak tanah eueuh? Heula, tar dulu. Saya itu bukan kayak ASN atau birokrat yang sumuhun. Saya mah mau atur turutan, nurutan Pak Gubernur KDM. Nah, kenapa? Karena dari 7 tahun yang lalu, saya dengan Kang Roza tuh masih ada orangnya di Pasir Huni. Udah ngomong panca, tapi ternyata sarua ada mirip dengan apa yang Kang Deddy Mulyadi katakan. Imahna hayang page, bajuna hayang wete, bibirna hayang base, pamajikanna hayang jarang reuneuh bari jeung dieu keuyeuh. Hayanganna ngane ngeunah nyanda ngeunah nyaning tapi tong nyandung. Sabab saya mah anti poligami. Tombor poligami hiji ge teu gaplek. Saya mau mengucapkan selamat dulu kepada para pejabat Pemprov Jabar yang dulu dari tahun 2020 sampai 2024 karena saya ketika presentasi ataupun audiensi di depan para ASN aparatur ini, beberapa orang mengatakan kepada saya, baik secara langsung maupun di belakang, siga dukun wae cenah, memakai ikat. Nah, selamat ya. Sekarang gubernur Anda pakai ikat tiap hari. Silakan bicara ke gubernur Anda seperti yang Anda katakan kepada saya. Dalam video saya sebelumnya saya mengatakan langitan, leungiteun, laleungitan. Bahasanya tinggi langitan ketika akan melaksanakan kehilangan arah atau leungiteun. Yang terakhir laleungitan, hilang, nggak ada. Nggak ada buktinya. Kenapa? Ya karena buat perencanaan, program, maupun kebijakan teknis, nggak ada datanya. Gak bisa ngandelin lagi data BPS, Pak. Data 2 tahun yang lalu mau dipakai sekarang nggak bisa. Survei Bapeda yang menggandeng BPS biayai oleh pemerintah provinsi itu harus dilakukan dua. Satu pada bulan Januari sampai bulan Maret, yang kedua pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Itu survei. Sehingga angka pertumbuhan itu sudah bisa terbaca dan kita bisa kanter pertumbuhan atau survei yang dilakukan secara nasional. Kalau kita juga punya survei data BPS yang lebih up to date, kan survei itu ada survei nasional itu respondennya 1.200, ada survei kabupaten bisa 1.200, kita survei provinsinya 4.000. Mana yang nanti bisa uji sahih, uji valid adu data dengan survei BPS loh, pakai metodologi. Nah ini yang dimaksud, kenapa? Loh, gimana kita mau membangun air tanah eueuh? Ya datanya mau dari mana? Nah, ini Mau bikin rencana apa? Paranormal kali atau perdukunan ini para perencana bisa menghayal tanpa data bisa bikin perencanaan. Saya ada balad lagi ini. Bukan saja bukan saja saya yang puyeng dengan hasil-hasil kajian ataupun kebijakan teknis yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya orang hanya melihat saya ngadat-ngadat hungkul, tapi tidak tahu latar belakang di balik semua itu. Nah mungkin sekarang karena Kang Deddy Mulyadi upload kan, jadi semua masyarakat paham. Nah, ada beberapa orang datang ke saya 2 minggu lalu, ngobrol, akhirnya paham kenapa selama beberapa tahun ke belakang saya ngambek-ngambek wae. Karena itu nggak ada datanya, nggak realistis programnya, hasil bikinan para ahli.
termasuk pejabat aparaturnya. Karena membuat kebijakan teknis gak bisa oleh orang administrasi. Ya gimana mau tepat perencanaannya. Nah sekarang dirasakan oleh gubernur terpilih. Terasa oleh gubernur terpilih. Mungkin bisa dilihat komen-komen saya di Instagram beberapa instansi yang ngomel-ngomel mempertanyakan analisis. Ya bagaimana mau analisis pada ribuan orang ternyata para ahli di Provinsi Jawa Barat dan gak nyambung antara instansi ke instansi lainnya. Jadi ya ini permasalahan utama yang saya ragukan sebetulnya kompetensi yang disebut ahli. Ahli itu sangat berbeda dengan yang namanya akademisi. Malah dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasal 23, bahwa pelaksana itu harus profesional dan ahli. Ahli itu yang memiliki kemampuan, pengalaman yang secara spesifik terhadap suatu bidang. Bukan yang hanya teoritis. Kenapa saya selalu menggebrak di kebencanaan? Kang Deddy Mulyadi memiliki program-program pembangunan, yaitu jalan mulus aralus, fasilitas kesehatan, pendidikan di berbagai daerah. Nah, Indonesia itu berada di Ring of Fire yang banyak berisiko di berbagai daerah itu menjadi bencana. Sehingga ketika perencanaan risiko terjadinya bencana tidak diperhitungkan dalam pembangunan, ya apa saja yang dibangun nanti oleh Kang Deddy Mulyadi di seluruh Jawa Barat berisiko terdampak oleh bencana. Kan kita tidak menginginkan juga yang namanya jalan alus marulus itu rusak karena pergeseran tanah, pergerakan tanah, atau terkena longsoran sehingga hancur. Demikian juga fasilitas-fasilitas kesehatan maupun fasilitas pendidikan. Nah ini saya pernah awal tahun lalu 2024 sekitar bulan Februari saya bersama Sekretaris Rumah Gagasan Kang Awai bertemu dengan Kepala Bapeda Jabar di ruangannya bersama PLT Kalak BPBD Jabar. Ketemu Kepala Bapeda Jabar. Yang katanya pada saat itu mengatakan kepada saya sudah menyelesaikan rancangan pembangunan jangka menengah segini nih katanya nih, segini nih tebalnya. Yang sudah didiskusikan oleh para ahli se-Jawa Barat, akademisi, bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Disebutkan beberapa orang nama tokoh-tokoh Jawa Barat. Saya senyum-senyum saja pada saat itu. Satu pertanyaan saya kepada Kepala Bapeda. Presiden Prabowo itu salah satu programnya adalah hilirisasi. Pada saat itu ya. Belum ada tuh pencalonan gubernur. Dan beberapa bulan kemudian itu ditetapkan ada kawasan ekonomi khusus lagi di Jawa Barat. Ada dua di daerah Subang ya. Metropolitan Subang dan Patimban. Lalu program Jabar Istimewa Kang Deddy Mulyadi yang saya dengar sendiri bukan via TV. Saya dengar langsung karena saya hadir pada saat debat ketiga. Adalah mengenai ada bagaimana meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah
hasil-hasil dari pertambangan. Nah, ini kan apalagi ada kawasan industri, saya menanyakan kepada Kepala Bapeda, bagaimana kesiapan pemerintah jika terjadi insiden dari bahan berbahaya dan beracun? Kan Bapeda yang membuat perencanaan pembangunannya. Apa jawabannya? Aduh, belum masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Ya, katanya banyak para ahlinya, lalu akademisinya, lalu tokoh-tokoh masyarakatnya. Padahal kata Kepala Bapeda di depan kami mengatakan PAD Provinsi Jawa Barat itu 42% dari industri. Saya sangat sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa industri itu karena mereka telah membayar pajak harus mendapat perlindungan dari pemerintah. Nah, bagaimana mau melindungi kalau pemerintahnya pun tidak siap? Karena industri juga, karena saya puluhan tahun bekerja di industri, ketika terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun, belum tentu dapat mengambil tindakan menangani sendiri. Ini yang sama sekali tidak diperhitungkan, padahal regulasinya sudah ada. Untuk kedaruratan limbah bahan berbahaya beracun, sudah ada perdanya di Jawa Barat dari tahun 2012. Lalu ada peraturan Menteri Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dari 2019, tidak ada yang melaksanakan. Ini kan tidak masuk ke dalam perencanaannya. Jadi jangankan yang dikatakan oleh Kepala BKPM maupun Himpunan Kawasan Industri bahwa banyak gangguan oleh ormas-ormas ya, sehingga investasi ratusan triliun raib. Nah, kalau ada insiden bahan berbahaya dan beracun, apa tidak parah lagi kalau pemerintah tidak siap melindungi? Saya sudah kirimkan surat solusi kepada Kang Deddy Mulyadi, yang sudah saya informasikan juga ke Bang Jutek Bongso. Saya harap Kang Deddy Mulyadi bisa mempertimbangkan, karena rancangan peraturan gubernur masih ada di Kementerian Dalam Negeri dievaluasi dari 21 Oktober 2024. Yang 99% saya yang menyusun sistemnya agar bisa menjadi pedoman teknis pelaksanaan lapangan yang keterkaitan berbagai instansi pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Seluruh kebijakan-kebijakan ini harus ada dalam sebuah rencana yang tepat. Rencana yang tepat, maka saya ngomong, mau Subang Abret, mau namanya kuningan teh naon? Melasa. Arek naon-naon istilahna, tujuan nama pasti hiji jalan hayang laeucir. Dua cai irigasi hayang ngalir. Nu katilu beuteung rakyatna hayang buncir. Opat huntu rakyatna hayang nyengir. Geus da kami ke eta iman. Heula, tar dulu. Saya itu bukan kayak ASN atau birokrat yang sumuhun. Saya mah mau atuh turutan, nurutan Pak Gubernur KDM. Nah, kenapa? Karena dari 7 tahun yang lalu, saya dengan Kang Roza tuh masih ada orangnya di Pasir Huni. Udah ngomong panca, tapi ternyata sarua tah mirip dengan apa yang Kang Deddy Mulyadi katakan. Imanna hayang page, bajuna hayang wete, bibirna hayang base, pamajikanna hayang jarang reuneuh bari jeung dieu keuyeuh, hayang ngana ngeunah nyandang tapi tong nyandung. Sabab saya mah anti poligami. Tombol poligami hiji ge teu gablek.